Nah, ide pokok ini ada di kalimat utama. Kemudian, ide pokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Di video kali ini, Bu Her akan membagikan kembali materi, tapi kali ini materi kelas 6, tematik, tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita ke materi yang akan Ibu jelaskan, pastikan kalian sudah belajar terlebih dahulu tentang materi ini. Ibu hanya memberikan penjelasan dan penegasan agar kalian lebih paham lagi tentang materinya. Baik anak-anak, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudahkah kalian siap menyimak materi ini? Tonton video ini sampai habis ya. Baik anak-anak, langsung saja Ibu akan mulai menjelaskan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1. Sebelumnya kita perlu mengetahui beberapa pokok bahasan atau pokok materi yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya ada yang pertama ide pokok dan simpulan, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan, yang ketiga karakteristik sosial budaya dan geografis negara ASEAN, yang keempat kata baku dan kata penghubung, yang kelima bahan dan cara membuat patung, dan yang keenam penerapan Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi yang pertama tentang ide pokok dan simpulan. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang ide pokok dan simpulan. Sekarang Ibu akan memberitahu kalian apa saja perbedaannya. Ide pokok ada 3 poin yang Ibu tuliskan di situ. Yang pertama, gagasan awal yang mendasari sebuah paragraf. Kemudian, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Kita tahu ya, kalimat dalam paragraf itu ada 2 jenis, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ide pokok ini ada di kalimat utama. Kemudian, ide pokok memuat unsur kalimat lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kita kenal dalam kalimat ada strukturnya SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam ide pokok, subjeknya adalah subjek asli, bukan subjek pengganti. Subjek pengganti itu bagaimana? Dengan kata dia, ia, mereka, kemudian ia, dirinya, gitu ya. Kalau di ide pokok dengan nama, kalau yang dibahas tentang orang berarti nama orang disebutkan. Kalau dibahas tentang benda atau jenis tumbuhan, maka tumbuhan itu disebutkan. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang simpulan. Apa itu simpulan? Untuk membedakan antara ide pokok dan simpulan ya. Simpulan itu adalah intisari dalam sebuah teks atau paragraf. Namanya intisari berarti simpulan memuat rangkuman keseluruhan isi dari paragraf. Kemudian berisi kalimat penegasan yang diurutkan dari khusus ke umum. Ini maksudnya pembahasan dalam simpulan itu mulai dari hal yang khusus atau yang sempit ke hal yang umum atau yang luas. Yang ketiga, berisi ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas yang dirangkum dengan bahasa sendiri. Simpulan memuat ide pokok yang ditambah dengan beberapa kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi, simpulan isinya lebih lengkap dari ide pokok. Jika ide pokok itu merupakan gagasan awalnya, simpulan itu merangkum semua dari yang penting dari paragraf. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah paragraf, Ibu akan bacakan. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai.
Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Kita akan cari tahu ide pokok dan simpulannya. Perhatikan ya, ide pokok dari paragraf tadi adalah ayam jantan dan betina memiliki bentuk fisik yang berbeda. Kita bandingkan dengan simpulan. Simpulannya, perbedaan fisik ayam jantan dan betina terletak pada besar tubuh, jalu, jengger, dan bulu. Dari contoh ini, kita bisa membedakan jika ide pokok adalah ide awal terbentuknya sebuah paragraf, sedangkan simpulan adalah rangkuman dari ide pokok dan beberapa kata kunci yang diambil dari kalimat-kalimat penjelas. Kata kuncinya di sini ada besar tubuh, jalu, jengger, dan juga bulu. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Makhluk hidup, termasuk tumbuhan, berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses berkembang biaknya tumbuhan dengan cara kawin atau melalui penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah proses berkembang biaknya tumbuhan dengan cara tidak kawin. Baik, Ibu akan uraikan satu persatu ke perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin berlangsung di salah satu bagian tumbuhan, yaitu bunga. Kita tahu unsur-unsur atau bagian-bagian bunga ada berbagai bagian, ada kepala sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak, kemudian kepala putik-putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dan dasar bunga. Dari beberapa bagian-bagian bunga tersebut yang berperan dalam proses penyerbukan hanya ada 2, yaitu serbuk sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin atau dengan bantuan serangga-serangga. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang strukturnya lengkap. Di antaranya ada pohon jambu, pohon mangga, padi, mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dapatkah kalian sebutkan lagi tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara generatif? Sekarang kita ke perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di subtema 1 kali ini kita akan mengetahui tentang perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu terjadi secara alamiah, tidak ada bantuan dari tangan manusia. Ada apa saja perkembangbiakannya? Yang pertama dengan cara tunas. Di gambar kita bisa melihat ada 2 pohon. Ada pohon sebelah kiri bambu, sebelah kanan ada pohon pisang. Nah, kedua pohon ini berkembang biak dengan cara tunas. Bagaimana? Kita tahu ya, kita sering melihat pohon pisang bahwa pohon pisang itu biasanya di sebelahnya itu ada anaknya, ada pohon yang kecil. Nah, pohon yang kecil itu tumbuh dari tunas yang ada di bawah. Sama halnya dengan pohon bambu. Pohon-pohon itu bisa menjadi banyak seperti itu karena ada tunas di bawah yang tumbuh. Kemudian pohon yang kecil itu tumbuh besar, di sampingnya ada tunas lagi, kemudian tumbuh lagi. Begitu seterusnya. Sekarang ke perkembangbiakan vegetatif yang kedua, yaitu spora. Jika kalian belum pernah mendengar spora, spora adalah serbuk-serbuk yang mengelompok atau bergerombol, membentuk bulatan-bulatan. Dia biasanya ada di balik daun dari tumbuhan yang berkembang biak secara spora.
kita lihat di gambar sebelah kiri itu adalah contoh spora. Kemudian tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan spora? Yaitu tumbuhan lumut seperti pada gambar dan tumbuhan jamur. Bagaimana berkembang biaknya? Nah, spora-spora yang merupakan serbuk-serbuk yang berkumpul itu tadi, ketika terkena angin kadang mereka bisa tertiup. Nah, setelah tertiup, nempel, kemudian spora itu menjadi tumbuhan baru lagi. Begitu seterusnya. Itulah kenapa lumut dan jamur itu jika sudah tumbuh akan sangat mudah berkembang biak menjadi banyak. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah umbi. Perkembangbiakan secara umbi dibagi menjadi 3 kelompok, anak-anak. Yang pertama adalah umbi akar, yang kedua umbi batang, dan yang ketiga umbi lapis. Apa maksudnya perkembangbiak secara umbi ini? Adalah beberapa tumbuhan yang dapat memperbanyak dirinya atau tumbuhan itu dengan mengembangkan bagian-bagian dari tumbuhan itu. Yang berkembang ada bagian batang, ada bagian akar. Ya, kita lihat di sebelah kiri umbi akar itu contohnya adalah singkong yang berkembang biak dengan umbi akar. Artinya akarnya yang tadinya kecil dia mengembang. Terkumpul sari-sari makanan dari tumbuhan di situ sehingga menjadi bakal buah dan bisa dinikmati oleh manusia. Kemudian umbi batang. Ketika umbi akar-akarnya yang berkembang, kalau umbi batang maka batangnya yang berkembang menjadi besar karena berisi sari-sari makanan dari tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan kentang dan juga ubi. Nah, anak-anak kita harus membedakan ya, mana tumbuhan ubi, mana tumbuhan singkong. Oke. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah yang berkembang biak dengan umbi, tapi dia bentuknya berlapis-lapis gitu ya. Seperti bawang merah ketika dibelah, maka dia akan ada selaput-selaput atau lapis-lapisnya. Begitu anak-anak? Kita ke perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya, yaitu rizoma atau rimpang. Tumbuhan rimpang sudah kita ketahui bahwa ada beberapa contoh yang banyak diantaranya merupakan tumbuhan toga atau tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Di antaranya ada kunyit seperti yang digambar, kemudian ada lengkuas, ada jahe, dan ada kencur dan lain sebagainya. Nah, ternyata rimpang-rimpangan ini mereka berkembang biak dengan cara rizoma. Bagaimana rizoma? Jadi, bakal yang sudah di dalam tanah itu yang sudah berkembang itu nanti bisa berkembang lagi ke menjadi lebih banyak di dalam tanah. Ya, oke. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir, yaitu geragi atau stolon. Jika kalian pernah melihat pohon stroberi, ya, kalau diamati pohon stroberi itu dia akan meluas sendiri, maksudnya akan tumbuh sendiri menjalar gitu ya, dari yang tadinya sempit hanya 1 meter bisa menjadi bermeter-meter. Kenapa? Karena pohon stroberi itu tadi berkembang biak secara geragi. Seperti yang ada di gambar, ini adalah pohon stroberi ya. Ada yang menjulur-julur, itu adalah batang, kemudian batang itu bisa tumbuh lagi. Ketika ketemu tanah, maka di bawahnya akan tumbuh akar dan di atasnya akan tumbuh batang dan daun lagi. Begitu seterusnya. Selain buah stroberi, ada beberapa contoh lain, yaitu daun mint dan juga ada beberapa jenis bunga. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik sosial budaya negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, negara-negara yang berkumpul menjadi negara ASEAN ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum kita bahas satu persatu negara-negara apa saja, kita tentu perlu mengetahui sejarah berdirinya negara ASEAN. Nah, berikut ada peta negara ASEAN dan juga negara-negara yang bergabung, diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam. Sekarang kita akan mengetahui tentang sejarah berdirinya negara ASEAN.
Pada awalnya, negara-negara yang bergabung ini mereka berdiri sendiri, tetapi kemudian muncul rasa toleransi, kemudian rasa saling membutuhkan, sehingga mereka berkumpul, berunding, yang disebut Deklarasi Bangkok terjadi pada tahun 1967. Nah, dari rundingan beberapa negara tersebut, maka berdirilah ASEAN. Nah, pendiri negara-negara ASEAN itu tidak semuanya, tapi hanya ada 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Saat berunding, masing-masing negara dari kelima negara tersebut mengutuskan perwakilannya. Indonesia mengutus Adam Malik, Malaysia mengutus Tun Abdul Razak, Thailand mengutus Tanat Koman, dan Singapura S. Raja Ratman, serta Filipina Narcisco Ramos. Nah, setelah berdiri pada tahun 1967, maka beberapa negara lain di Asia Tenggara mengikuti untuk bergabung di ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang terakhir bergabung yaitu pada tanggal 30 April 1999. Kita sudah tahu sejarahnya, sekarang kita akan mulai mengetahui satu persatu negara dengan karakteristik sosial dan budayanya. Kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki lokasi yang populer seperti yang Ibu tampilkan di layar. Kalian bisa baca sendiri sambil menyimak ya. Lokasi populernya disebut Kampung Ayer. Di kampung ini pada awalnya dijadikan pusat pemerintahan, tetapi seiring berjalannya waktu kampung ini hanya dijadikan kampung biasa. Namun masyarakat di sekitar kampung sini punya ciri khas, yaitu mereka memiliki perahu yang disimpan di kolong rumah, karena rumahnya di atas perairan ya. Kemudian mayoritas penduduknya Melayu dan beragama Islam, sehingga kebudayaan dan kehidupan sosial di negara Brunei Darussalam ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Di antaranya kebiasaan tidak menunjuk dengan jari kepada lawan bicara, karena menunjuk dengan jari itu dianggap sebagai hal yang kasar sekali. Kemudian tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Seperti halnya budaya Islam, tidak membolehkan adanya sentuhan atau jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian melepas sepatu sebelum masuk orang lain, ya, sebagai tanda menghargai orang di rumah tersebut. Negara Malaysia selanjutnya yang akan kita bahas, ya. Malaysia didominasi oleh penduduk dari 3 komunitas, yaitu Melayu, China, dan India. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tempat yang populer di Malaysia ada satu kota namanya kota Johnston di Pulau Penang ya. Kota ini spesial karena bisa terdaftar di dalam UNESCO World Heritage. Baik, tempat bersejarah di Malaysia ada namanya kuil Hindu terletak di Batu Carvers, karena di dalam kuil tersebut terdapat patung Dewa Murungga. Konon katanya kuil ini didedikasikan memang untuk Dewa Murungga. Musik tradisional di Malaysia seperti yang sudah kita dengar ya, bernuansa beberapa wilayah atau daerah, diantaranya nuansa China, Islam, India, dan juga Indonesia. Makanan tradisional dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Mungkin kalau di Indonesia nasi lemak ini mirip-mirip dengan nasi uduk ya. Dan karena saking dekatnya Malaysia dengan Indonesia, ada beberapa hal yang mungkin kita sama atau serumpun, termasuk dari segi bahasa. Bahasa Indonesia itu sendiri diadaptasi juga dari bahasa Melayu. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang negara Filipina. Kebudayaan dan sosial negara Filipina terjadi atas perpaduan dari budaya Barat dan budaya Timur. Bahasa nasional yang digunakan di negara Filipina adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di berbagai situasi, dan juga bahasa dialek. Dialek itu bahasa beberapa daerah.
Ada Tagalog, Cebuano, Ilocane, dan lain sebagainya. Yang paling sering digunakan di sini adalah Tagalog. Seperti halnya di Indonesia, kita punya bahasa Indonesia, tetapi masing-masing daerah memiliki bahasa daerah sendiri atau dialek sendiri-sendiri. Kebiasaan sehari-hari masyarakat Filipina adalah memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan opo, disertai kata kuya, ate, atau manong. Itu sebagai penghormatan, artinya yang muda menghormati yang tua gitu ya. Kemudian, jika tadi di negara Brunei Darussalam jabat tangan laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan sesuai ajaran Islam, maka di Filipina jabat tangan menjadi hal yang lazim atau wajar digunakan dalam berbagai situasi. Kebudayaan yang paling terkenal dari negara ini adalah tariannya, yaitu tarian tinikling. Tarian tinikling merupakan tarian tentang burung tinikling yang berusaha menghindari perangkap dari para petani yang memburunya karena mengganggu dari pertanian, lahan pertanian yang sedang digarapnya. Baik, kita ke negara selanjutnya yaitu Kamboja. Ya, mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Kebudayaannya dipengaruhi oleh dua agama tersebut, sehingga di negara Kamboja banyak sekali terdapat candi, patung, dan relief dewa-dewa. Kebudayaan yang populer adalah tarian. Tariannya disebut tari Apsara. Dan kebiasaan sehari-hari di kehidupan sosial mereka adalah memakai syal bermotif kotak. Kemudian memakai kalung berliontin Buddha sebagai simbol kepercayaan mereka, dan kemudian memakan makanan yang sangat populer di Kamboja yaitu cha, yang kalau di Indonesia diartikan sebagai tumis. Kita ke negara selanjutnya yaitu negara Myanmar ya. Banyak sekali negara yang akan kita bahas ya anak-anak. Ibu harap kalian tetap fokus ya, sehingga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Baik, kita lanjut. Negara Myanmar. Sebutan lain negara Myanmar adalah negara 1000 pagoda. Kenapa? Karena mayoritas masyarakatnya beragama Buddha dan keturunan Tibet. Bahasa nasionalnya bahasa Burma, kemudian pakaian tradisionalnya disebut longyi. Jadi menurut informasi, longyi ini sejenis kain sarung seperti sarung yang dipakai orang-orang Indonesia berbahan katun. Tapi bedanya longyi ini tidak hanya dipakai oleh kaum laki-laki, tetapi dipakai oleh perempuan dewasa, perempuan anak-anak, dan laki-laki anak. Baik, kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Vietnam. Nah, di Vietnam ini karena pada zaman dahulu dikuasai oleh dinasti Nguyen, maka mayoritas warga Vietnam itu memiliki nama keluarga yaitu Nguyen. Masyarakat Vietnam memiliki baju adat disebut Áo Dai. Kemudian yang unik di sini adalah permainannya. Kalau di Indonesia, permainan tradisional itu sangat banyak dimainkan di berbagai daerah, gitu ya. Kalau di negara Vietnam ada satu permainan tradisional yang terkenal disebut sebagai menangkap jangkrik. Nah, permainan ini dimainkan oleh beberapa anak, mungkin 5-10 anak, di mana satu anak berada di tengah-tengah, ditutup matanya pakai kain, kemudian anak yang lain membentuk lingkaran melingkari satu anak tersebut dan berjalan berputar memutari anak tersebut. Anak yang berada di tengah berusaha untuk menangkap ya, sambil matanya tertutup, menangkap satu anak. Nah, setelah tertangkap, dia meraba dan berusaha menyebutkan nama dari anak yang ditangkapnya. Oke, kebiasaan sehari-hari yaitu memakai topi sejenis caping seperti yang dipakai orang-orang Indonesia ketika bertani ya, dan kegemaran duduk di dingkli dalam suasana apapun. Kalau kalian belum tahu dingkli itu adalah kursi kecil pendek berbentuk seperti ini. Biasanya kalau orang Indonesia, ibu-ibu atau ibu rumah tangga memakai untuk memasak di tungku di bawah atau untuk cuci piring dan lain sebagainya. Tetapi di Vietnam, dingkli ini dipakai untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan ngobrol bersama, kemudian bercengkrama, menonton TV, dan lain sebagainya. Kita ke negara selanjutnya. Mudahan anak-anak tidak bosan ya. Ada negara Laos. Kita kenal Laos sebagai bumbu makanan, tapi Laos juga merupakan
salah satu nama negara di Asia Tenggara. Di Laos ada seorang penemu bernama Ai Lao yang merupakan seseorang yang menemukan negara ini. Mayoritas masyarakat Laos beragama Buddha. Nah, karena beragama Buddha dengan ajarannya yang santun, maka masyarakat dari negara Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Ibu jadi ingat ya, dulu ibu punya teman yang beragama Buddha. Dia memang orangnya sangat santun dan sederhana, dan ibu sedikit tanya jawab tentang ajaran yang dianutnya. Ternyata orang yang menganut agama Buddha ini memang tidak ketat dalam hal ibadah dan sebagainya, tetapi ajarannya tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana menghargai orang, bagaimana bersosial dengan orang lain gitu. Kemudian olahraga tradisional yang dilaksanakan di Laos ini disebut katau. Kebetulan di Indonesia sudah kita kenal dan sudah umum ya, menjadi olahraga yang dimainkan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah juga. Ibu yakin diajarkan oleh guru olahraganya sepak takraw. Nah, ternyata sepak takraw ini berasal dari Laos, anak-anak. Di sana disebut sebagai katau. Kemudian makanan pokok dari negara Laos adalah beras ketan yang dimakan menggunakan tangan. Istilahnya adalah lu khao niao. Kemudian ada upacara yang khas di negara ini disebut saibat. Ini merupakan upacara sakral pemberian sedekah. Jadi para biksu membawa bakul kecil dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kita ke negara selanjutnya, yaitu Singapura. Dari berbagai negara di Asia Tenggara, negara Singapura adalah salah satu negara yang paling maju, paling modern. Ya, karena negaranya juga wilayahnya tidak seluas Indonesia, jadi mungkin pengaturannya lebih mudah ya. Lambang negara di Singapura adalah Merlion. Kita mungkin pernah melihat entah itu di televisi atau di sosial media, postingan-postingan orang gitu ya, tentang patung yang berkepala singa tetapi berbadan ikan. Ini merupakan patung khas, patung lambang negara Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kota singa. Tapi konon katanya Singapura pada zaman dahulu merupakan banyak ikan atau daerah yang perairan sehingga banyak terdapat ikan. Itulah kenapa lambang negaranya ini Merlion, patungnya kepalanya singa tetapi badannya ikan. Penduduk di negara Singapura didominasi oleh orang China, Melayu, India, dan juga Eropa. Keturunan Cina Melayu di negara ini disebut sebagai kaum Baba. Nah, bahasa resmi negara Singapura ada 4, Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Tapi untuk saat ini mungkin bahasa Inggris banyak dipakai di masyarakat di negara ini ya. Kebiasaan sehari-hari yang pertama adalah jalan kaki. Nah, ini agak bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia jarak beberapa ratus meter saja naik kendaraan gitu. Kalau di Singapura mereka memiliki kebiasaan yaitu jalan kaki. Konon, kenapa kok jalan kaki? Karena di Singapura itu kendaraan-kendaraan dihargai mahal, apalagi pajaknya juga dibiayai tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih jalan kaki, dan akhirnya jalan kaki ini menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, kepiting cabai sebagai makanan favorit yang sering dimasak dan dieluk-elukan oleh orang Singapura. Kemudian kita ke negara selanjutnya, yaitu negara Thailand. Karena negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh orang Eropa zaman dulu, sehingga Thailand sering dijuluki Pratet Thai atau tanah kebebasan, tanah yang bebas ya. Pernah mengubah nama dari yang dulunya Lain Siam menjadi Thailand. Masyarakat banyak dipengaruhi oleh Ramakin. Ramakin itu cerita nasional, sehingga beberapa kepercayaan dan kebiasaan masyarakat di Thailand diantaranya kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga kalau kita biasa menyentuh kepala anak-anak gitu kan sayang, tanda sayang, tetapi masyarakat Thailand tabu menyentuh kepala walaupun itu kepala anak-anak karena dianggap sebagai bagian tubuh yang paling dihormati. Kemudian kaki adalah bagian yang paling hina gitu ya, karena terletak di bawah.
Nah, kebiasaan sehari-hari selain itu adalah minum teh. Seperti lainnya orang Indonesia, sebagian besar kalau pagi minum teh gitu. Tapi bedanya masyarakat Thailand minum teh dengan dicampur susu dan juga rempah-rempah. Nah, teh di Thailand ini sempat booming juga, sempat terkenal juga di Indonesia bahkan sampai sekarang, sehingga banyak orang-orang yang masih menjual namanya teh Thailand atau Thai tea. Kalau anak-anak pernah mendengar, Thai tea itu ada campuran susunya ya, kalau kita lihat itu berasal dari Thailand. Nah, sudah selesai materi tentang negara-negara ASEAN, kehidupan sosial budayanya. Sekarang kita ke materi yang berikutnya yang berbeda, yaitu kata baku dan kata penghubung. Dalam menuliskan paragraf, kalimat, kemudian ide pokok dan simpulan, anak-anak wajib menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang ditulis sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata yang tidak sesuai, tidak ada di dalam kamus, itu berarti tidak kata baku. Contoh, ketika kita menuliskan masjid, ya, mungkin anak-anak sering mengalami menulis masjid yang benar itu huruf akhirnya adalah D, bukan T. Ya, kalau huruf akhirnya T berarti itu tidak baku. Kemudian kata apotik, kita sering melihat tulisan apotik itu A-P-O-T-I-K, apotik. Sebenarnya itu tidak baku, yang baku adalah apotek, A-P-O-T-E-K. Dan banyak sekali kata-kata baku yang penggunaannya masih belum tepat dalam kaidah bahasa yang kita gunakan, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Kemudian dipakai dalam kegiatan resmi. Jadi kata baku ini biasa digunakan untuk kegiatan resmi kenegaraan, misalnya konferensi kenegaraan, pidato-pidato, dan juga rapat-rapat penting. Nah, selain itu juga dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan. Jadi seyogyanya ibu kalau menjelaskan kepada kalian menggunakan bahasa yang baku, begitu juga kalian ketika menuliskan tugas atau mengerjakan tugas menggunakan bahasa yang baku. Tetapi menurut ibu tidak masalah ketika kita sambil ibu menjelaskan, sambil kita mengakrabkan, kita menggunakan bahasa-bahasa dialek Bajau, dialek daerah lain, atau bahasa-bahasa yang tidak baku. Ya, sedangkan kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan antar klausa atau kalimat atau paragraf. Biasanya dalam satu kalimat sering terdapat dua klausa sehingga perlu dihubungkan dengan kata-kata penghubung, atau di kalimat satu dan kalimat selanjutnya itu jika tidak diberi kata penghubung maka sedikit rancu atau rumpang sehingga dibubuhkan kata penghubung di awal. Atau untuk menghubungkan setiap paragraf juga bisa. Contoh dari kata-kata penghubung adalah bisa dilihat di layar ya. Sehingga, ada, oleh sebab itu, jadi, karena, maka, dan, serta, lagi pula, setelah, sejak, sebab, kemudian, bahkan, yaitu, yakni, kecuali, dan selain. Mungkin anak-anak bisa menemukan kata penghubungnya lain ya. Nah, sudah jelas tentang materi ini? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang SBDP atau Seni Budaya dan Keterampilan. Di tema 1, subtema 1 ini kita akan belajar tentang cara membuat patung. Patung merupakan hasil kerajinan tangan yang dijadikan mata pencaharian utama di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali, kemudian di Jepara ya, daerah-daerah lain yang memang di sana terdapat banyak batu dan juga tanah liat. Nah, ternyata patung tidak hanya bisa dibuat dari batu dan tanah liat saja, tapi anak-anak di rumah juga bisa membuat patung dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita akan cari tahu ya, bahan dan cara membuat patung. Bahannya adalah 2 cangkir tepung terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak goreng, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Untuk cara membuatnya, yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah.
Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian setelah itu, gulung dan remas-remas hingga adonan tercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, setelah tercampur, diremas-remas dan menjadi adonan yang kalis atau tidak lengket, bagilah adonan menjadi beberapa bagian, kemudian beri lubang di tengah dan beri pewarna makanan. Pewarna makanan di sini dimaksud adalah pewarna makanan yang cair ya, atau bisa juga yang serbuk. Kemudian digulung adonannya dan diremas-remas lagi sehingga tercampur merata. Setelah menjadi beberapa warna, maka adonan itu bisa kalian gunakan untuk membuat patung sesuai dengan kreasi kalian. Baik, kita ke materi selanjutnya. Yang terakhir yaitu penerapan Pancasila, Sila 1 dan Sila 2. Oke. Pancasila, seperti kita ketahui, ada 5 sila. Tentu anak-anak kelas 6 tanpa ibu bimbing sudah hafal semua ya, karena kita dari kelas 1 sudah diajarkan tentang Pancasila. Setiap hari Senin ada upacara mengucapkan Pancasila, dan juga di pelajaran tematik sudah diajarkan juga sila-sila dalam Pancasila. Jadi ibu harap kalian sudah hafal tanpa harus mengeja ataupun melihat catatan. Pancasila Sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ kita bisa menjabarkan atau membuat rangkuman atau membuat simpulan dari Sila 1, berarti penerapan Sila 1 ini berkaitan dengan ketuhanan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah beribadah. Beribadah apapun itu sesuai agama. Dan yang kedua, toleransi antar umat beragama. Kiranya Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya, toleransi itu apa? Yang jelas, toleransi menghargai antar makhluk agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti penerapannya tentang kemanusiaan dan juga tentang pola-pola adab dan sopan santun kita dengan sesama. Contohnya diantaranya menjenguk teman yang sakit. Ya, itu sisi kemanusiaannya. Kita merasa simpati dan empati sehingga menjenguk. Kemudian menolong teman yang terjatuh. Itu juga menunjukkan simpati dan empati kita. Mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, ini menunjukkan adab sopan santun kita kepada orang tua. Dan yang terakhir, mengacungkan tangan sebelum bertanya pada guru. Hal ini merupakan hal yang sepele ya, dua hal terakhir ini, salaman, mencium tangan, kemudian mengacungkan tangan. Tapi bagi adab dan sopan santun memang seyogyanya seharusnya itu dilakukan. Ketika ingin bertanya jangan langsung, Bu saya mau tanya, tapi sebaiknya acungkan tangan, kemudian Bu mohon maaf saya mau tanya, begitu ya. Nah, dari materi-materi ini, apakah kalian sudah memahami? Mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Karena ini sifatnya video, kalian bisa juga memutar ulang supaya kalau saat ini belum jelas, besok bisa diputar ulang lagi sehingga lebih jelas. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan tentang tematik kelas 6, tema 1, subtema 1. Panjang materinya ya. Tapi Ibu yakin ketika kalian menyimak dengan baik video ini akan ada materi, wawasan, dan ilmu baru yang kalian peroleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Pesan dari Ibu, tetap belajar yang rajin di rumah dan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam literasi.